Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan kali ini dreams come true. Udah lama banget mengarrange obrolan ini sama salah satu living legend kesehatan di Indonesia gitu ya. Dan kita ketemu di tatap layar terus, Mas Ade. Iya, ya, betul, ini baru tatap muka baru kali ini. Meskipun main ke Rai Fitness ini udah beberapa kali 4 sih. 4 tahun yang lalu pas COVID ya. Mas Ade 4 tahun yang lalu ya, nggak kerasa ya. Iya. Mas Ade sehat? Sehat, syukur. Sama-sama ya, Bro ya. Pertama-tama saya makasih banget Mas Ade berkenan untuk menerima saya untuk bisa hadir ke singgasananya Mas Ade. Ini asik banget nih vibes-nya ya, banyak buku, banyak pokoknya ya ini banyak benda-benda bersejarah nih di kantornya Mas Ade gitu. Betul. Nah jadi mungkin kita akan lebih banyak mengelaborasi tentang wellness gitu ya, kesehatan gitu. Nah cuman karena kita juga banyak ngobrol tentang self development, Mas Ade. Mungkin aku pengen ngobrol dulu dari Mas Ade kecil sampai sekarang jadi Adera yang seperti ini, itu kan pasti ada journey gitu, Mas Ade. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman adalah how to finding passion. Bagaimana seorang Aderai menemukan bahwa passionnya ternyata di binaraga gitu misalnya, atau di sehat gitu. Dan mungkin Mas Ade boleh cerita dulu awal mula menemukan passionnya sebagai seorang Adera itu gimana sih, Mas Ade? Ya sebenarnya saya bersyukur ya ketika kita ada punya satu kesukaan. Ya. Nah kebetulan surrounding kita itu justru mensupport itu gitu ya. Makanya support sistemnya bagus gitu ya. Iya, artinya orang tua kita juga, kayak contohnya misalnya gini, saya dulu senangnya olahraga. Nah orang tua saya memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengeksplor area olahraga expertise tersebut gitu. Nah jadi kalau kayak sering terjadi kan orang kadang-kadang misalnya anaknya senangnya apa tapi nggak disalurkan gitu sama orang tuanya. Atau mungkin karena lingkungan atau karena mungkin situasi kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk menyalurkan bakatnya ada di sana gitu. Nah jadi kalau saya kebetulan aja, jadi rasanya kayaknya senangnya di sana. Ternyata potensi dan bakatnya ada di sana. Dan ternyata orang tua saya juga bisa membaca dan mungkin melihat, oh ya mungkin saya senangnya di sana. Jadi dia bisa mengarahkan gitu. Nah jadi mungkin itu yang saya syukuri sih sebenarnya. Jadi saya nggak bisa bilang juga kalau seandainya. Jadi itu sebenarnya jadi satu privilege sendiri juga sih ya sebenarnya ya. Karena nggak semua orang mungkin bisa punya kesempatan seperti itu gitu. Dan yang kedua juga mungkin apa ya kalau boleh dibilang, kayak kadang-kadang apa ya, kalau orang suka bilang oh iya live with passion atau dengan cintanya apa tuh, kadang-kadang bagi orang tuh jadi kayak apa sih gitu, kayak artinya jadi semakin sempit. Iya, jadi kayak orang itu sekarang ini merasa kayak ya, jadi kayak apa ya bahasanya kalau orang bilang ya, kayak jadi kayak sesuatu yang kayak ya udah tahu lah gitu, kayak omongannya itu udah terlalu jadi receh gitu. Iya, kayak seolah-olah kayak receh gitu. Tapi bagi saya pribadi itu nggak receh karena memang menurut saya itu yang terjadi. Dan itu juga yang akhirnya saya menerjemahkan itu ke dalam pendekatan saya dalam hal kesehatan, di mana badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Wah, badan terlalu cerdas untuk dibohongi. Iya, badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Kita bisa membohongi badan kita, tapi badan kita nggak bisa dibohongi. Artinya, badan kita itu punya yang namanya mekanisme sendiri gitu, dalam dia bekerja, dalam dia berfungsi. Makanya kenapa saya katakan sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. 95% orang yang diet gagal karena dia melakukan diet karena membuat satu nuansa pengorbanan di sana dengan harapan ingin mendapatkan iming-iming atau pamrih, dia ingin mau punya badan bagus kan. Nah, tapi dia lakukannya kan tidak dengan senang hati. Jadi tidak dengan passionate gitu, tidak dengan sukacita, tidak dengan kesenangan. Nah pada saat itu badannya lebih cerdas daripada dia untuk, oh kamu mau nyuruh saya maksa, boleh aja nggak apa-apa gitu. Tapi hasilnya nggak akan pernah optimal. Karena hanya tinggal menunggu waktu untuk terjadinya yang namanya kekecewaan, apakah karena situasi, kondisi, apa karena masalah hal related dengan pekerjaan, dengan hubungan, dengan apapun juga. Nanti setelah itu dia pasti akan lari lagi dari sana gitu, nggak akan mau melanjutkan lagi karena kan ada satu keterpaksaan di sana kan. Kayak kita suruh kerja terpaksa, ya udah deh saya kerja demi dia.
atau saya berhubungan pacaran sama orang demi dia, tapi cukup butuh waktu cukup butuh satu kesalahan saja untuk akhirnya kita nanti akan lari. Crash ya? Iya, crash. Nah, jadi balik lagi ke omongan kita, sebenarnya kalau saya boleh jujur, sebenarnya dulu yang membuat saya kenapa jadi akhirnya ada di dunia ini, saya bersyukur karena ketika saya punya satu kecintaan atau kesukaan, ternyata saya bisa punya kesempatan untuk bisa mengeksplor kesukaan saya itu, gitu aja. Jadi support sistemnya yang memang juga berperan penting ya Mas Ade ya? Iya, saya rasa kenapa support system penting itu karena itu juga konsep daripada yang namanya, kalau boleh dibilang, alamnya sel di dalam tubuh manusia. Jadi nasib daripada sebuah sel bukan tergantung inti sel tapi tergantung dinding sel. Itu sebenarnya hanya ingin menjelaskan bukan dalam arti sesungguhnya, tapi dalam arti bahwa ibarat nasib daripada sebuah sel itu tergantung daripada environment atau lingkungan. Nah, dalam hal ini tuh yang disebut dengan yang namanya perilaku. Nah, jadi perilaku kita lah yang nanti akan menentukan nasib kita, bukan yang namanya genetik secara. Jadi kayak ada orang bilang saya gemuk, bapak saya karena apa? Karena bapak saya gemuk, ibu saya gemuk. Nah, itu yang membuat dia gemuk itu kan bukan karena genetiknya, tapi karena habitual genetik. Betul. Jadi habitnya. Betul. Nah, kebalikannya juga dia orang yang mungkin saya nggak merasa diri saya pinter, tapi habitnya di keluarganya dia diajarkan selalu belajar, rajin dan sebagainya. Nah, pada saat itu akhirnya dia menjadi anak yang rajin dan pintar. Nah, itu karena ada lingkungan atau dinding yang menjadi support system tersebut. Nah, gitu makanya kenapa saya katakan tadi, ya jadi balik lagi nih, ini omongan-omongan receh lah ini semua. Jadi mau pinter bergaul sama lingkungan pinter, mau sehat bergaul sama lingkungan sehat, mau sukses bergaul sama lingkungan sehat, tapi memang itu yang terjadi. Gitu. Faktanya begitu ya? Faktanya ketika dinding itu akhirnya menjadi dominan gitu, pada saat dimana seorang anak yang diadopsi tidak memiliki latar belakang genetik, misalnya punya permasalahan dengan jantung, punya permasalahan dengan diabetes tipe 2 misalnya atau apapun juga. Nah, ketika dia di-raise oleh family yang memang punya kesadaran hidup sehat yang tinggi, dia lupa dengan berbagai genetik kelemahan di kesakitannya. Kebalikannya pada saat di mana dia punya genetik yang sangat baik, di mana tidak punya permasalahan dengan jantung, pembuluh darah dan sebagainya, tapi di-raise oleh lingkungan yang merasa bahwa ibaratnya, wah kita ini tuh keturunan keluarga ini apa, tapi anaknya tidak menyadari bahwa ternyata dia itu diadopsi, jadi dia sebenarnya kan nggak masuk di dalam lain keturunan itu. Tapi karena dia pikir dia bagian daripada keluarga itu, jadi dia bilang bahwa saya juga punya penyakit jantung juga karena kakek saya, nenek saya, tapi dia nggak sadar bahwa dia ternyata diadopsi gitu. Nah, itu yang menunjukkan betapa bukan inti selnya tapi dinding selnya. Nah, jadi makanya kenapa menurut saya memang menyenangkan ketika kalau kita berbicara yang namanya kesehatan atau kekuatan bangsa berawal dari kesehatan masyarakat berawal dari kesehatan keluarga, dan kesehatan keluarga berawal dari ibu yang sehat gitu. Nah, jadi kuncinya di ibu yang sehat ya? Ya, saya nggak bilang kuncinya di ibu gitu, tapi lebih kepada memang ibu punya peran yang sangat besar ketika kesehatan keluarga itu dipengaruhi oleh perilaku ibunya gitu. Nah, jadi ketika ibunya punya perilaku yang sehat dan punya kesadaran sehat yang baik, biasanya itu akan tertular dengan perilaku dia terhadap treatment kepada keluarganya, apakah dari soal makanan, apakah dari soal aktivitas, apakah dalam soal suasana lingkungannya, kapan dia tidur, kapan mesti apa. Nah, jadi biasanya kan kadang-kadang kan suami ikut, bapak ikut, anak ikut. Nah, pada saat itu ketika semuanya ikut, nah pada saat itu cenderung biasanya either ibunya akan mengarahkan seluruh keluarga mendekatkan mereka pada sehat atau mendekatkan mereka pada sakit. Wah, keren. Mendekatkan mereka pada sakit. Wah, keren. Benar Mas Ade, wah thank you banget. Ini selaras dengan apa yang aku lagi pelajari juga, disebut epigenetik gitu Mas Ade. Betul, iya. Dimana epigenetik itu kan bicara ada nature. It's go beyond genetics. Iya, iya. Dan artinya bukan, ya kan nggak bisa aku genetiknya gini, tapi nature sama nurture ini kan sangat memengaruhi kan, berarti kan gitu ya Mas Ade. Iya. Oke. Salah satu buku yang berbicara tentang epigenetik itu namanya Biology of Beliefs. Biology of Bruce Lipton. Dari Dr. Bruce Lipton. Yes. Ya, itu salah satu yang mengatakan adalah bahwa istilahnya ya konsep daripada itu tadi gitu. Jadi ketika ekspresi daripada genetik kita melalui perilaku itu yang lebih berpengaruh dibandingkan dengan inti genetiknya tersebut. Betul, betul Mas Ade.
Wah, thank you Mas Ade. Ya, Jadi kan sekarang nggak bisa ngomong bahwa aku tuh emang turunan gemuk gitu ya. Karena yang dituruninnya bukan gemuknya tapi pola makannya gitu Habitualnya, misalnya. betul. Habitualnya gitu ya. Oke, satu ke belakang lagi sedikit aja. Pertama kali Mas Ade tahu bahwa this is my passion di dunia binaraga, di dunia sehat. Apa sih sparkling yang Mas Ade rasain pada saat itu? Sebenarnya itu juga menemukan ya kalau ngomongin spesifik ke binaraga. Tapi kalau berbicara awalnya lebih kepada olahraga sih sebenarnya. Olahraga dulu. Jadi senangnya olahraga. Makanya kenapa dari mungkin umur 4-5 tahun saya kan udah ikut bela diri. Kayak mulai dari karate, judo, silat. Lalu abis itu ikut bulu tangkis gitu. Lalu abis itu ikut atletik. Lalu panco gitu. Sampai akhirnya baru binaraga. Sebenarnya binaraganya tuh udah terakhirnya sih. Oke. Iya, tapi kalau secara umumnya ya olahraga. Karena saya selalu beranggapan adalah bahwa secara fisikalitas kok saya merasa saya punya kemampuan itu gitu. Jadi kalau ada istilahnya mungkin zaman dulu saya bilang saya tidak kecil hati ketika ada teman saya yang lebih pintar, saya yang lebih kaya gitu. Tapi saya selalu kecil hati ketika ada teman saya yang lebih kuat dan lebih cepat. Nah makanya kenapa saya bilang saya nggak mau ada orang yang lebih kuat dan lebih cepat dari saya gitu. Kuat dan cepat itu ya dulu ya? Kuat dan cepat artinya lebih kepada performa gitu. Makanya kenapa waktu sejak kecil saya pasti lari pasti paling cepat. Suruh loncat saya pasti paling tinggi gitu. Suruh ngangkat saya pasti paling kuat gitu. Nah jadi kayak lebih kepada fisikalitas yang menjadi modalitas saya merasanya gitu. Tapi itu kan balik lagi yang namanya false beliefs gitu. Saya kebetulan punya keyakinan itu. Jadi saya selalu merasa kalau saya melihat diri saya selalu bilang bahwa mungkin bukan orang yang paling keren, paling ganteng, paling kaya, paling pinter. Tapi saya selalu merasa saya itu orang yang paling kuat gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Saya ngerasa saya orang yang paling kencang, cepat gitu. Nah jadi kayak fisikalitas saya kayak membantu itu. Thank you Mas Ade. Jadi makanya olahraga akhirnya kayak panggilan hati saya. Saya pikir kayaknya saya udah maunya jadi olahragawan gitu. Tapi nggak tahu pada saat itu menjadi olahragawan apa gitu, nggak ngerti. Cuma tahu bahwa kayaknya bakat saya ke sana. Mungkin ada juga orang yang punya karya juga dalam hal seni, misalnya berkesenian. Misalnya dia bilang, kayaknya saya bakatnya di dunia kesenian gitu. Atau baru pegang sesuatu, tiba-tiba dia bisa gambar sesuatu kan? Betul. Itu juga. Atau apalagi yang lain, mungkin orang punya bakat di mana. Nah, jadi saya pikir menyenangkan ketika kita punya kejujuran sama diri kita untuk bilang bahwa kayaknya saya senangnya di sana gitu. Termasuk juga lagi kecil tiba-tiba senang masak gitu ya. Nggak tahu ya atau apa gitu. Nah, disinilah makanya saya rasa memang peran parenting orang tua tuh penting sekali menjadi ya. sesuatu yang bagus gitu. Tapi ya memang tidak semua dari kita itu punya privilege untuk bisa punya orang tua yang proper yang bisa mungkin melihat hal tersebut gitu ya. Tapi kan memang situasi dan kondisi memang ini. Kalau saya gitu sih cuma bersyukur aja di dalam istilahnya kehidupan ini dikasih kesempatan bisa punya orang tua yang proper gitu. Makasih Mas Ade, ini insight yang menarik gitu. Nah mungkin terakhir dari opening kita adalah pencapaian tertinggi apa sih Mas Ade ketika Mas Ade ada di wilayah binaraga, the highest achievement yang Mas Ade dapat gitu ya, sematkan lah gitu ya sebagai apa gitu. Boleh diceritain nggak? Sebenarnya sih ya kalau ditanyanya sekarang itu menjadi sesuatu yang lucu bagi saya gitu. Lucunya kenapa? Karena dalam konsep sebuah kebijaksanaan itu kalau mau diartikan ada archetype dalam hal profesi itu, kebijaksanaan dalam hal profesi itu yang paling rendah itu adalah seorang atlet katanya. Gitu Iya, kenapa? Karena seorang atlet itu membutuhkan mengalahkan orang lain untuk make them feel better gitu. Jadi itu kan sebenarnya sesuatu kebijaksanaan yang paling sangat rendah. Jadi ketika dia bilang saya harus ngalahin dia, baru saya merasa nyaman. Nah itu kan sebenarnya kerjaannya atlet gitu. Jadi ketika jadi kalau misalnya dia suruh latihan, badan dia tambah bagus, atau dia suruh bela diri, performa dia makin bagus. Tapi kalau nggak dipraktekkan atau ajangkan gitu di sebuah ajang turnamen untuk ngalahin orang lain, dia tidak dianggap sebagai jagoan. Padahal dia kan bisa jagoan buat dirinya sendiri kan sebenarnya kan. Kayak misalnya orang pinter gitu, kan nggak perlu ikut cerdas cermat, nggak perlu ikut lomba Nobel Prizes untuk bilang bahwa dia pinter. Kan dia pinter kan dia sendiri aja. Kalau saya pinter masak, saya nggak perlu harus tanding di MasterChef kompetisi. Cukup saya bisa masak dan masak saya bagus, nanti saya misalnya mau bikin restoran
restoran sendiri atau kan bisa. Ya. Nggak perlu ada kompetisi di sana. Sebetulnya. Iya kan memang, ya maksudnya memang nggak perlu dan dia bisa sukses gitu. Tapi kalau atlet nggak bisa. Jadi poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau cerita adalah bahwa ketika kita berhasil ngalahin orang, lalu kita merasa bangga dan senang, lihat nih gue hebat, ngalahin orang lain lagi yang lebih banyak, oh gue lebih hebat, nanti ngalahin orang dalam sebuah wilayah yang lebih besar lagi, oh gue lebih hebat lagi, akhirnya seluruh Indonesia saya kalahin, wah saya lebih hebat lagi, seluruh Asia saya kalahin, wah lebih hebat lagi, seluruh dunia saya kalahin, wah lebih hebat lagi gitu. Tapi kehebatannya itu makin ngaco gitu karena makin udah salah paham, tambah salah pahamnya tambah digedein gitu. Jadi ibarat kayak kita punya ego atau punya kerendahan dalam kebijaksanaan, tapi akhirnya diangkat, digedein gitu ya. Tapi itu kan cara pandang saya sendiri aja di kepala saya gitu. Tapi kalau mau ngomongin, oh tapi Dek kan orang Indonesia juga bangga ketika kamu jadi juara Asia, membawa nama baik bangsa dan negara, juara dunia, ya itu saya syukuri aja gitu. Bahwa kan yang kerja keras saya kan, saya tahu kan istilahnya kapasitas saya seperti apa. Nah, piala atau medali atau titel itu sebenarnya sesungguhnya adalah sebuah simbol saja. Ini ada bunyi kucing. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini memang surrounded by kucing. Iya, tadi di bawah juga begitu datang ya, ada kucing. Iya, Lucu. ya. Santai Mas Ade, aman. Nanti anggap aja ada kayak sound-sound gitu. Ya kan? Sound kucing. Iya, jadi bagi saya sebenarnya ada satu istilah yang mengatakan bahwa kebalikan daripada sebuah keberanian adalah bukan semata-mata ketakutan, tapi kebalikan daripada sebuah keberanian itu yang disebut namanya konfirmasi. Jadi kebutuhan kita untuk selalu ingin mendapatkan approval. Nah, approval itu kadang-kadang diterjemahkan di dalam simbol-simbol seperti misalnya gelar, piala, kesarjanaan, kekayaan, lalu apapun juga. Nah, kalau kita mau jujur, kita boleh bilang bahwa kebalikan daripada berani kan adalah pengecut sebenarnya. Nah, pengecut, cuma kita nggak mau bilang diri kita pengecut, tapi ada bahasa yang lebih halus daripada seorang pengecut, yaitu adalah seorang konformis. Seorang konformis itu adalah dia merasa baru sukses kalau dia punya piala yang kata orang itu dijadikan sebagai simbol bahwa kamu sukses kalau kamu punya piala. Kamu menjadi sukses kalau kamu adalah sarjana jabatan ini, atau punya apa, atau punya mobil ini, atau punya apa. Jadi orang lain membuat satu narasi kepada kita untuk diimplant kepada kepala kita untuk bilang bahwa inilah yang namanya sebuah kesuksesan itu adalah seperti itu apa kata orang. Nah, disitulah yang makanya termasuk juga dalam hal olahraga pun juga sama. Kamu belum sukses menjadi olahragawan kalau kamu belum juara nasional. Kamu belum sukses menjadi olahragawan kalau belum juara Asia. Kamu belum sukses menjadi olahragawan kalau kamu belum juara dunia gitu. Tapi padahal kalau saya tanya, kalau waktu saya bertanding di kejuaraan dunia, waktu saya juara kan saya pegang piala, lalu saya lihat di kaca, itulah penampilan saya. Nah, tapi kalau seandainya pada hari itu saya nggak ikut kejuaraan dunia, saya nggak ikut, berarti kan saya nggak pegang piala dong. Berarti kan saya harusnya nggak juara dunia kan. Tapi kalau saya lihat penampilan saya di kaca kan sama. Sama. Iya, cuma membedakan adalah kata orang saya juara dunia. Padahal saya sebenarnya udah jadi juara dunia sebenarnya, tanpa harus mengalahkan orang lain kan. Nah, jadi maksud saya kita tidak punya keberanian itu. Kita membutuhkan si piala sebagai simbol. Makanya kenapa itu yang disebut dengan namanya being brave itu, atau punya courage yang sesungguhnya, keberanian sesungguhnya adalah ketika kita being a non-conformist. Nah, jadi makanya kenapa ketika punya pemahaman itu akhirnya kita menyadari bahwa kita bilang, ya kalau ditanya prestasinya paling hebat apa ini apa, ya nggak ada kehebatan apa-apa sebenarnya. Ya kita bersyukur aja ketika saya lebih baik dari diri saya yang sebelumnya ketika saya berprestasi. Tapi masalah gelar dan title kan ya itu kan ya untung-untungan aja. Sama kayak kita juara dunia, ya kita kebetulan gitu nggak ketemu sama musuhnya yang apa, atau kita kebetulan nggak cedera pada saat itu. Kebetulan pada saat itu kita juga lagi nggak capek atau apa, temen musuh kita ternyata lagi capek atau apa. Jadi, tapi akhirnya gelar itu kan kita yang pegang gitu. Tapi kan balik lagi banyak hal-hal yang akhirnya seolah-olah jadi kita jadi juara dunia. Tapi at the end of the day, kalau we are brave enough dengan diri kita, akhirnya kita menyadari ada bahwa ya udahlah nggak masalah lah, kita bersyukur aja kan. Itu kan gelar titel yang ada, yang dibilang orang bahwa saya adalah juara Asia, juara dunia, atau
loh gitu. Nah jadi ya udah is okay. Nah makanya kenapa salah satu exercise yang saya lakukan sama diri saya adalah ketika saya melihat piala itu, saya berusaha untuk istilahnya belajar untuk saya bilang bahwa piala itu adalah bukan saya. Piala itu hanya sebuah simbol. Saya tidak attach sama itu. Makanya kenapa saya nggak punya piala. Piala saya udah saya bagiin sama semua orang. Nggak disimpan gitu Mas Ade? Iya udah nggak punya saya. Dari juara PON nasional, SEA Games, juara Asia, juara dunia, udah nggak punya piala. Saya udah bagi-bagiin orang. Nah tapi saya berharap ketika saya bagiin orang, ya orang yang saya bagi mudah-mudahan jadi motivasi lah dengan punya piala juara Asia saya, punya medali SEA Games saya gitu. Wah gila sih Mas. Tapi kalau sayanya pribadi nggak ada. Tapi kalau orang lihat di sini, oh tapi di sini banyak piala. Kalau ini bukan piala, ini ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih dari seminar ya. Iya. Seminar, nah ini piala. Jadi orang pikir wah gila itu pialanya banyak banget sih. Bukan piala itu. Kalau piala saya udah nggak punya satupun. Satu-satunya ada piala juga yang itu juga udah ada juga yang disumbangin ke museum olahraga. Gila sih Mas Ade, ini kita kan kalau istilahnya orang bilang running of a present moment, kita dwelling sama past kita. Jadi makanya kenapa kita butuh piala untuk ngingetin kita bahwa kita hebat gitu. Jadi taruh piala di rumah kan habis itu ngeliatin piala kita sambil bilang kita, oh gue hebat ya, ternyata gue hebat. Ya karena kita nggak punya kepercayaan diri untuk kita membutuhkan piala sebagai simbol untuk meyakinkan kita lagi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita punya keberanian, kita nggak butuh itu gitu. Benar-benar. Nah sebenarnya itu yang menjadi tantangan dalam hidup sih sebenarnya juga. Ketika kita bilang juga saya butuh mobil rumah yang bagus, saya butuh jabatan yang tinggi untuk menunjukkan kepada orang gitu. Tapi at the end of the day balik lagi, kalau kita punya keberanian, kita bisa bilang bahwa istilahnya saya settle atau saya nggak kenapa-napa dengan apapun juga. Apakah saya mungkin nggak punya jabatan, mungkin nggak punya uang seperti saya, gitu, atau misalnya nggak punya apa, ya saya tetap punya keberanian untuk istilahnya saya menerima diri saya apa adanya gitu. Wah gila sih Mas Ade. Wah Mas Ade dahsyat sih. Mas Ade ini nambah satu lagi aja, aku jadi pengen banget nanya gitu ya. Kalau ngomongin archetype wisdom, menjadi seorang Ade Rai sekarang kan nggak tiba-tiba dong. Mas Ade jadi wise gitu. Iya kan? Maksudnya kan more wiser dan ya, kalau Mas Ade bilang tadi kan itu strong word banget ketika bilang ini piala-piala bukan ada sesuatu yang bukan aku yang sejati gitu. Bahwa mengidentifikasi adalah menyamakan aku yang sejati dengan sesuatu, maka yang teridentifikasi ini dilukai, aku ikut luka gitu. Tapi justru Mas Ade melepaskan semua itu. Even sekarang nggak ada juara dunia, berarti tahun berapa tuh Mas Ade? Tahun 2000. Tahun 2000. Itu dunia. 24 tahun lalu. Oke. Berarti maksudnya kalau ngomongin lagi. Iya, mentok. Kalau tinggal satu sih kejuaraan akhirat belum ya Mas Ade. Ya, tapi kejuaraan yang sesungguhnya kalau menurut saya kan bodybuilding itu kan sebenarnya metode. Oke. Substansi atau esensinya kan adalah sebenarnya badan yang sehat sebenarnya. Jadi kayak bisa punya badan yang kelihatannya kuat, strong, berotot. Yang orang bilang bodybuilding is important for nation building, yaitu tadi. Ketika kita membangun raganya, nanti bangsanya jadi kuat. Mens sana in corpore sano, tubuh yang sehat itu sebenarnya cerminan daripada apa yang ada di dalam yang lebih kuat gitu. Nah jadi balik lagi kayak saya bilang, sebenarnya juara olahraga memang menyenangkan, tapi jauh lebih menyenangkan menjadi juara sehat. Juara sehat. Nah, jadi balik lagi kalau kita balik ke esensinya daripada saya kenapa olahraga, kenapa apa, kan harusnya kalau sekarang kan kebalikan. Oh dia juara binaraga, juara di dalam olahraga. Tapi di luar ngerokok jalan terus, minum jalan terus, makan sembarangan, hanya kelihatan bagusnya hanya di panggung itu aja. Dan itu pun juga hanya bagusnya ya itu tadi kayak saya bilang, yang penting ada foto, nanti ada piala, nanti itu yang akan diagung-agungkan setiap hari, diajak orang ke rumah untuk ngelihat momen itu. Tapi pas ngelihat aslinya dia sekarang ya udah kacau balau gitu kan. Nah justru yang kayak saya bilang tadi, ketika itu kita buang, kita punya gak kemampuan untuk tetap bilang bahwa saya itu tetap juara dunia gitu. Nah itu yang maksudnya yang jadi tantangan kan di sana sebenarnya. Nah tapi balik lagi kayak apa ya, kalau saya ngomong itu ya kan setiap orang punya perjalanannya masing-masing lah. Jadi saya juga nggak bisa maksain orang untuk ibaratnya punya pemahaman itu gitu. Kalau buat saya hanya cuma bilang bahwa saya tidak mau kelaparan akan arti dan makna. Saya tidak mau
terperangkap di dalam sebuah peran, tapi lupa memahaminya arti dan maknanya apa. Kayak tadi misalnya, saya nggak mau detach dengan apa yang ada. Nah, balik lagi dari kata orang yang egois. Ego dari kata EGO itu singkatan dari istilahnya orang bilang everything good is outside. Nah, everything good is outside itu artinya apa biasanya? Biasanya relate dengan, kalau orang bilang definisi ego itu salah. I am what I have. Itu posesi saya. Saya adalah apa yang saya punya. Itu posesi saya. Itu berdasarkan definisi ego. Yeah. Yang kedua, I am what I do. Yes. Saya adalah apa yang saya lakukan. Saya prestasi saya. I am bukan, saya prestasi saya. I am what other people thinks of me. Itu adalah reputasi. Jadi, apa kata orang itu adalah diri saya. Nah, kita, orang yang egois, dia terperangkap dengan konsep itu. Bahwa semakin banyak saya punya, itu berarti semakin hebat saya. Itu kata orang egois kan, benar kan? Lalu yang kedua kata orang egois, semakin saya banyak berkarya, semakin banyak bikin ini, bikin itu, dan punya karir, punya jabatan yang semakin tinggi, berarti kan saya lebih baik, lebih hebat saya. Reputasi. Iya, itu prestasi. Apa yang dia lakukan dengan punya posesi yang banyak, dengan punya prestasi yang tinggi. Nah, pada saat itu dia berharap, dia bilang dia akan mendapatkan nilai atau nama yang besar, yang kadang-kadang direpresentasikan dengan views, followers, subscribers, apapun juga lah kalau zaman sekarang. Ya, atau net worth atau apa gitu ya. Nah, itu namanya reputasi. Nah, cuma problemnya ketika kita menyadari hal itu, kita akan bilang bahwa kalau saya adalah posesi saya, kalau saya adalah prestasi saya, dan kalau saya adalah reputasi saya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika posesi saya itu nanti akan berkurang, berarti saya akan mulai kehilangan diri saya karena saya adalah posesi saya. Kedua, ketika apa yang saya lakukan lagi sekarang tidak bisa saya lakukan lagi, apakah mungkin karena jabatannya selesai, apakah posisinya selesai, atau juaranya selesai, atau mungkin apanya selesai, karena semakin menua akhirnya saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, saya akan kehilangan jati diri saya, karena saya tidak bisa melakukan hal itu lagi. Nah, makanya kenapa terjadi orang post power syndrome dan sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu adalah saya adalah reputasi saya. Saya sibuk menjaga reputasi, tapi orang nggak sadar bahwa reputasi itu is not located on me, it's not located on us, tapi it's located on others. Orang ditanya 1000 reputasi dari Abu Marlo, kita akan mendapatkan 1000 jawaban, mulai dari yang hebat sampai yang tidak hebat. Dan itu di luar kuasa kita. Saya tanya sama reputasinya Aderai kepada 100 orang, saya akan mendapatkan 100. Itu pertanyaannya, di luar kuasa saya apa di dalam kuasa saya? Kan di luar kuasa saya. Nah, pada saat itulah akhirnya kita menyadari posesi, prestasi, reputasi. Istilahnya, apakah saya am what I have? Apakah saya am what I do? Apakah saya am what other people thinks of me? Jawabannya enggak gitu tadi. Nah, tapi balik lagi di dunia kan unik gitu. Tapi kalau saya lihat kesalahpahamannya dalam kehidupan kita itu sebenarnya kalau menurut saya itu yang makanya kenapa sumber daripada sengsara kan itu sebenarnya. Jadi kesalahpahaman itu gitu. Nah, kesalahpahaman itulah yang akhirnya dijadikan sebagai narasi yang namanya kebenaran itu gitu, seolah-olah yang benar tuh harusnya gitu. Nah, justru kalau kita punya sensitivitas untuk bisa mendengarkan diri kita sendiri, akhirnya kita bisa melihat dan akhirnya bisa menyadari mana yang benar, mana yang salah gitu. Itu kan yang namanya kayak terjadi orang bilang, oh itu dia penggiringan, oh terjadi akhirnya fitnah, atau terjadi akhirnya misalnya kayak apapun lah orang bilang. Nah, tapi poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma bilang sama teman-teman sekalian adalah bahwa kalau kita mau mendengarkan sedikit suara hati kita gitu, sulitnya mendengarkan suara hati itu karena apa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk mau bersahabat dengan keheningan yang terdengar suara hati. Makanya kenapa orang takut tuh sama sepi itu takut gitu. Tapi pada hal di dalam kesepian itu, kalau ada istilah yang saya katakan tong kosong nyaring bunyinya, justru kenyaringan itu hadir pada saat terjadi kekosongan. Makanya kenapa mau gak belajar sepi. Nah, ketika mau belajar sepi dan akhirnya kita bisa sering mendengarkan suara hati kita, nah pada saat itulah akhirnya kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang benar. Kita tuh punya selalu ketakutan, sehingga ketika kita ngelihat ada orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang apa namanya, yang mungkin punya jabatan yang tinggi, seolah-olah kita pikir mereka lah yang benar gitu. Ya kan? Nah, pada saat itu makanya kenapa kalau kita ngobrol sama pejabat atau ngobrol sama orang yang mungkin punya power atau kuasa, dia ngomong apa aja kita bilang benar gitu. Termasuk dalam hal kesehatan juga gitu. Ya makanya saya sering lucu ketika saya ngelihat ada orang yang mungkin kaya raya atau secara posesi prestasinya juga sangat baik gitu ya.
Tapi padahal nggak ngerti tentang kesehatan gitu. Tapi dalam ngomong kesehatan itu kayaknya wah kalau saya mah begini gitu kan gitu. Jadi kalau saya bilang dalam hati membayangkan kalau saya yang nggak punya apa-apa ini gitu, saya tahu soal keuangan gitu. Atau saya yang nggak tahu apa-apa tentang teknologi, saya tahu tentang tiba-tiba bisa ngoceh ngomongin tentang kesehatan, apalagi di zaman musim infeksi. Udah kayak jagoan sehat semua. Padahal saya bilang dalam hati, kok lucu ya, kamu tidak punya kapasitas dalam berbicara itu, tapi dia yang bisa menentukan arah kebijakan kesehatan kita pada saat itu. Gitu. Itu sesuatu yang unik gitu. Nah makanya hal itu yang makanya kenapa menjadi curahan hati saya, curhat, membuat si dunia daerah itu gitu. Bukannya dalam arti melawan itu, tapi hanya lebih kepada membuat keseimbangan ketika menakut-nakuti seseorang gitu dengan berdalih kebenaran dan keadilan itu adalah bukan satu hal yang bijaksana gitu. Karena badan manusia terlalu cerdas untuk dibohongi, itu tadi kayak saya bilang. Jadi kalau kita justru didominasi oleh sympathetic nervous system, stres apapun atas namanya, tetap aja badan itu terlalu cerdas, sehingga makanya imunitas pasti akan turun. Padahal di zaman musim infeksi imunitas harus naik. Karena musim infeksi adalah toxicity secara oportunistik. Mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah. Dia akan mengambil kesempatan pada tubuh yang lemah. Berarti kesimpulannya apa jawabannya? Bagaimana kita di Indonesia itu meningkatkan imunitas seluruh masyarakatnya. Tapi dengan santainya, sibuknya mati-matian fear-mongering gitu. Jadi mempromosikan ketakutan dan kecemasan dengan mengatasnamakan kebenaran, yang kebenarannya ternyata setelah lewat waktunya akhirnya jadi kesalahan. Gitu. Nah, tapi balik lagi ya, itu cuma cerita aja yang ngawur kita ngobrol kesana kemari. Tapi intinya saya cuma mau bilang adalah buat teman-teman, kadang-kadang yang namanya benar dan salah itu kadang-kadang ya tinggal dirasain di dalam hati aja. Gitu aja gitu. Wah, keren. Karena orang kan suka ngomongin kan benar, yang benar gini gitu. Kebenarannya masalahnya bukan kebenaran sejati yang kita sering pakai, itu kebenaran konsensus. Iya, collective belief. Ya, saya tuh selalu menganalogikan gini Mas Ade. Kalau di satu kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Tetap orang waras ini disebut gila sih. Ya betul, itu tadi makanya saya bilang. Jadi itu yang terjadi kayak ketika dari 30 orang yang ada di dalam kelas, 20 orang menginginkan, nah ini kalau terminologi zaman dulu namanya madol. Madol itu artinya pengen bolos. Kalau di Bandung mabal. Iya, mabal ya. Pokoknya maunya bolos. Gitu. Nah yang maunya bolos gitu. Nah yang 10 orang mau belajar. Tapi berdasarkan ilmu demokrasi suara terbanyak, maka yang 10 orang yang ingin belajar itulah yang disetrap. Gitu. Nah makanya kenapa saya bilang sama teman-teman, jangan kecil hati gitu. Dan kecil hati itu yang terjadi di dunia kita hari ini gitu. Benar, di dunia kegelapan di mana kali yugas gitu ya, kalau psikologi yugas dikatakan, di mana hanya segelintir orang yang bijaksana. Kalau menurut saya makanya jangan pernah kecil hati, karena memang terlalu banyak kesalahpahaman gitu. Kalau analogi kesalahpahaman, saya membuat penyederhanaan adalah membayangkan hidup ini kalau sejatinya adalah sesungguhnya kita melihat hidup ini sebagai sebuah tali. Tapi kita salah paham memandang tali itu sebagai ular. Betul. Dan gara-gara salah paham memandang tali sebagai ular, akhirnya ilmu motivasi dalam hidup adalah sebagai berikut. Bagaimana caranya menanggulangi ular? Bagaimana caranya lari dari ular? Bagaimana caranya ibaratnya mengalahkan ular? Belakangan mulai ada ilmu kebijaksanaan. Kebijaksanaannya itu adalah apa? Yuk kita mulai bagaimana caranya nggak usah takut sama ular. Lebih bijaksana lagi, bagaimana kalau kita bersahabat sama ular? Lebih bijaksana lagi, wah kalau gitu pokoknya udahlah kita dan ular menyatu saja. Pertanyaannya adalah, nggak ada ular, masalahnya itu tali gitu. Cuma kita sibuknya begitu gitu. itulah hidup kita gitu. Jadi ketika kita tidak tahu arti yang sejati tentang diri kita yang sesungguhnya, ya kita jadi sibuknya motivasi kayak begitu. Ilusi sih Mas Ade. Iya, tapi nggak apa-apa kalau menurut saya. Memang itu kan proses yang harus kita jalani. Kalau paradoks hidup ya Mas Ade. Iya, nggak apa-apa. Oke, wah Mas, ini aku dapat banyak nutrisinya luar biasa. Oke, pertengahannya gini Mas Ade. Apa kaitan antara olahraga, sehat, dan kebijaksanaan Mas Ade? Boleh nggak diberikan sebuah framework di mana apa sih kaitan bahwa seseorang yang sehat, olahraga, dan kan kita tahu ya, Mas Ade, saya tuh mempelajari banyak sekali belief system Mas Ade. Banyak sekali saya mempelajari Islamic
Christianity, Hinduism, Buddhism, saya pelajari gitu ya. Dan saya ngelihat benang merah dari semua ajaran religion itu adalah wisdom gitu. Saya melihatnya begitu gitu. Nah, artinya ketika kita bicara tentang wisdom, itu kan nggak bisa enggak juga berkaitan sama tubuh fisik kita gitu. Tubuh fisik kepada tubuh non fisik kepada the true self lah gitu, the true source gitu. Nah, mungkin Mas Ade sedikit bisa menjelaskan dan mengelaborasi tentang apa sih kaitan antara sehat, olahraga, dan wisdom atau kebijaksanaan. Sebenarnya kalau saya jawab teknis dulu aja ya, karena nanti kalau kita ngomongin secara fondasinya kan nanti not survival of the fittest, tapi orang yang umurnya paling panjang adalah orang yang paling bijaksana terhadap dirinya dan orang lain, is the survival of the wisest. Nah, makanya kenapa kebijaksanaan itu adalah kunci daripada kesehatan. Oke. Nah, jadi kebijaksanaan, saya sering membuat kata kebijaksanaan supaya biar menjelaskan kepada orang, sesungguhnya saya bilang adalah kebijaksanaan itu kalau di tanah Nusantara itu diartikan sebagai contohnya misalnya kita sebut aja namanya, kita ambil satu terminologi misalnya keikhlasan. Keikhlasan, oke. Ketika kita punya kebijaksanaan akan ketidakpastian akan masa depan, kalau kita tidak punya kebijaksanaan, kita tidak punya keikhlasan, maka yang terjadi ketidakpastian akan masa depan akan menjadi sebuah ketakutan dan kekhawatiran. Tapi ketika kita punya kebijaksanaan terhadap ketidakpastian akan masa depan, maka yang terjadi adalah sebuah petualangan. Yes. Jadi dua hal yang berbeda, yang satu akhirnya mengaktifasi yang disebut yang namanya sympathetic nervous system atau stress response karena kita takut dan cemas. Karena kita nggak tahu nanti apa yang terjadi di masa depan. Padahal masa depan ya memang nggak bisa diprediksi. Karena tomorrow is a mystery kan. Nah, tapi ketika kita punya pemahaman tentang yang namanya sebuah keikhlasan, disebut dengan namanya field of all possibilities. Bahwa di situ kita sebenarnya mendapatkan satu kebebasan. Ya bisa jadi masa depan kita jadi lebih hancur dari sekarang, tapi bisa jadi lebih baik dari sekarang. Nah, kebebasan itulah yang memungkinkan kita untuk bisa silakan memilih mau yang mana. Tapi kita tidak mau didikte untuk bilang bahwa seolah-olah bahwa masa depan kita udah pasti gagal. Makanya kenapa takut dan cemas. Akhirnya makanya kenapa kayak orang bilang punya perasaan pesimis dan sebagainya. Nah, kalau kita punya kebijaksanaan, akhirnya kita bisa bilang terakhir-terakhirnya itu benar. Apa namanya? Kisera what will be. Nah, ya kan itu. Nah, jadi nomor satu kalau saya pikir salah satunya itu, selain itu juga kayak keikhlasan akan yang namanya orang lain yang berbuat salah sama kita bukan menjadi dendam atau amarah, tapi akhirnya menjadi pemaafan. Perbedaan akhirnya menjadi toleransi daripada diskriminasi. Lalu juga dalam hal ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita mau dalam hidup, apresiasi mungkin atau atensi atau apapun juga, akhirnya kita bisa tetap punya ketabahan dan kesabaran. Nah, jadi ternyata palang pintu daripada arsitek sistem kekebalan tubuh kita, masalahnya kan adalah sistem syaraf kita yang mendominasi atau yang memberikan instruksi sebagai komando center terhadap yang namanya, kalau istilahnya ada innate immune system, ada adaptive immune system, ada namanya interferon, ada namanya gut microbiome, bakteri mikrobiota kita. Itu semua tuh arsitek kekebalan tubuh kita itu, makanya kenapa orang bilang manusia itu is a walking ecosystem of germs. Kita adalah kumpulan daripada kuman yang dibalut oleh kulit. Perbedaannya kuman yang ada di luar sana, dia tidak punya komando center, tidak ada komandannya. Tapi kuman yang ada di badan kita yang jumlahnya triliun ini dikomandoi oleh satu komandan. Ya, komandan itu adalah apa? Persepsi. Dan persepsi itu kita dapatkan dari mana? Modalitas persepsi yaitu adalah dari panca indera. Apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, apa yang kita itu yang jadi ini. Nah, makanya kenapa pinternya dalam hal kita bisa menakut-nakuti orang dan menggiring orang itu kan karena tahu konsep itu. Ya cukup dengan mengimplant satu informasi kepada kepala orang untuk bilang bahwa dia itu adalah penjahat atau situasi ini adalah berbahaya atau ini adalah itu. Nah, pada saat itulah ibaratnya salaman juga takut, ketemu orang juga takut, ini juga takut karena dianggap itu akan mematikan kan gitu. Nah, jadi itu secanggih itunya gitu pada saat kita paham tentang hal tersebut. Nah, makanya kita kalau berbicara soal sehat, bijaksana itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kita karena kebijaksanaan itu akan selalu menggiring kita untuk punya komando center yang selalu menginstruksikan kita untuk tumbuh dan kembang terus. Makanya kenapa being joyful, hati yang gembira menjadi obat, menyembuhkan dan sebagainya, itu semua kan karena kenapa keimanan itu menjadi pandu, itu karena semua balik lagi ingin supaya kita itu memang itu tadi gitu. Kalau kita hidup di stressful living gitu, ya stressful dalam arti by design is okay.
Stressful dalam arti ibaratnya kayak panah pertama, kalau di Buddha itu bilang istilahnya katanya yang mematikan kita selalu panah kedua. Panah pertama itu nggak pernah mematikan, karena panah pertama itu adalah konsekuensi daripada hidup. Jadi ketika kita hidup, kita pasti akan menghadapi panah pertama. Apa panah pertama? Job problem, relation problem, family problem, states problem, nation problem, environment problem. Semua kehidupan kita itu problem, yaitu panah pertama. Tapi panah kedua adalah how we respond to that problem gitu. Yes. Problemnya masalahnya kita nggak bisa respond very well, instead kita overreaksi. Nah, ketika kita overreaksi terhadap event kejadian tersebut, makanya kenapa akhirnya panah kedua hadir, yang panah kedua yang mematikan kita. Gitu. Nah, jadi poin dari cerita ini adalah balik lagi ke kayak kebijaksanaan itu membantu kita untuk bisa menjadi, kalau istilahnya, orang yang responsible. Orang yang responsible adalah kemampuan kita, ability to choose our response toward event kita, kehidupan kita. Nah, makanya kenapa disebut responsibility itu kan, ability to choose our response. Nah, membayangkan kebijaksanaan sebagai pandunya kita, nah itu yang makanya kenapa akhirnya jadi sehat lah yang menjadi sebuah konsekuensinya. Makanya kalau istilahnya orang bilang di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, itu sebenarnya konsep kata senang atau pleasantness itulah yang sesungguhnya ilmu daripada hidup itu. When we create pleasantness kepada badan kita, maka konsekuensinya sehat. When we create pleasantness kepada pikiran kita, konsekuensinya ketenangan hati. When we create pleasantness kepada emosi kita, emosi dari kata emovera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita, akhirnya terjadi yang namanya kecintaan dan kasih sayang. When we create pleasantness to our own life energy, which is adalah anatomi, ada fisik, itu namanya fisiologi, ada anatomi secara energi, itu baterainya kita. When we create pleasantness to our own life energy, yang terjadi adalah katanya disebut blissful. Tangan itulah yang akan membuat badan kita menjadi tumbuh dan kembang. Nah, kebijaksanaan itu yang akan memandu seseorang untuk akhirnya umurnya panjang. Ada satu dulu mitologi lah. Teman-teman bisa bahas ini atau asal ngomong atau apa, nggak masalah dia katakan apapun juga. Tapi kita selalu setiap kali ada satu cerita kita ambil hikmahnya. Kadang kita sibuknya terperangkap dengan itu. Oh, ceritanya dari mana? Oh, tahun berapa? Oh, siapa yang cerita? Padahal nggak penting mau siapa yang cerita, mau apa. Yang penting itu adalah hikmah yang kita bisa ambil. Nah, hikmah daripada Cycle of Yugas adalah dikatakan sebagai berikut. Dahulu kala manusia itu katanya hidupnya 1000 tahun. Orang bilang, kata siapa? Di mana ini apa? Nggak penting, cuma dengerin aja ceritanya. Dahulu kala manusia dibilang katanya hidupnya 1000 tahun. Kenapa? Karena pada saat itu 75% daripada populasi dunianya adalah orang yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain. Nah, itu bisa bayangin tuh, dinding sel yang begitu canggih tidak mengadopsi mentalitas konflik atau versus yang men-surround kita, yang mengelilingi kita. Ternyata makanya hidup manusia bisa selama itu. Puluhan ribu tahun kemudian orang yang bijaksana dari 75% turun jadi 50%, makanya manusia hidupnya tinggal 500 tahun. Puluhan ribu tahun kemudian lagi turun lagi, akhirnya menjadi tinggal 25% populasi yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain. Nah, pada saat itu kehidupan manusia tinggal 250 tahun. Dan di tahun kita hidup ini sekarang ini, di mana orang yang bijaksana terhadap diri dan orang lain tinggal 1%, makanya kenapa kehidupan manusianya tinggal 100 tahun. Itu pun di Indonesia tinggal 65 tahun. Apa mentalitas konflik dan versus itu akhirnya menjadi entertainment kita sehari-hari gitu. Nah, itu yang tidak disadari oleh masyarakat kita, bahwa untuk monetizing menyenangkan ketika kita jualan koran. Kalau kita bilang hari Minggu besok adalah cerah, terang benderang, dan udaranya segar, nggak ada yang beli itu koran. Tapi ketika kita bilang nanti hari Minggu akan ada demo besar-besaran di Jalan Tamrin atau apa, nanti semua orang pada beli gitu. Atau misalnya kemungkinan besar akan ada tsunami kedua atau apa gitu. Apapun juga, pokoknya kita harus cerita tentang konflik sesuatu untuk membeli orang, akhirnya jadi mau membeli itu gitu. Karena kepala kita juga kan uniknya senang dengan drama dan sebagainya kan ya kan. Nah, poin dari cerita ini saya cuma mau bilang adalah bahwa menyenangkan kita bisa dapetin keuangan atau keuntungan atau monetizing sesuatu daripada sebuah konflik. Tapi masalahnya badan manusia terlalu cerdas untuk dibohongi. Itu masalahnya gitu. Jadi yang terjadi, makanya kenapa imunitas masyarakatnya turun. Nah, jadi jawabannya daripada pertanyaan yang singkat tadi dan muter-muter, saya cuma bilang olahraga salah satu metode daripada kemampuan menciptakan kesenangan pada badan.
kebijaksanaan adalah pandu daripada yang namanya kayak tadi saya katakan kesehatan, karena it's not about survival of the fittest, but it's survival of the wisest gitu. Wah, keren Mas Ade. Thank you. Nanti kalau mau ngomongin detail-detail gimana caranya bisa buka dunia Aderai kali ya. Ya kan ini kita nggak bisa detail. Mas Ade, pokoknya jangan bosan ya kalau aku ajak ngobrol. Iya, saya santai, saya dengan senang hati. Luar biasa. Di ujung nih Mas Ade, dua ujung lah ya, karena nanti ini yang satu jembatan ke ujung gini. Kalau kita mau bicara sehat, dalam perspektif Mas Ade tuh, sehat itu gimana? Apa yang harus dilakukan secara easy? Ataupun misalnya ngomongin makan atau olahraga, secara singkat aja, karena kan detailnya ada di dunia Aderai gitu. Cuman in short, sehat itu gimana sih? Ya, in short, sehat adalah sehat dari akar kata health atau dari akar kata whole. Makanya kenapa saya bilang tadi melibatkan 3 pendekatan. Pendekatan yang namanya pendekatan chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut. Pendekatan melibatkan pendekatan mechanical atau struktural yang melibatkan pendekatan gerak. Dalam hal ini gerak badan. Jadi satu, gerak mulut, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu akan berpengaruh terhadap mendekatkan kita pada sehat dan sakit. 2, pendekatan gerak. Nah, itu kita hubungannya dengan olahraga tadi. Itu yang disebut namanya pendekatan mechanical atau struktural. Dan ketiga adalah pendekatan emosional. Nah, itu relate-nya hubungannya dengan pikiran. Dan pikiran itu ternyata adalah gerakannya adalah gerakan nafas kita. Jadi gerakan pikiran kita itu selalu terrepresentasi dengan gerak nafas kita. Jadi kalau kita lagi kesal, lagi marah, lagi sebel, didominasi oleh sympathetic nervous system atau stress response, pasti nafasnya pendek dan cepat. Tapi ketika nafas kita lebih dalam dan panjang, pada saat itu kita bisa melihat ternyata kita didominasi oleh relax response, parasympathetic nervous system. Makanya kenapa nanti instruksinya tumbuh dan kembang. Makanya kenapa asam lambung naik dan sebagainya itu bukan karena salah apa-apa, tapi hanya lebih kepada kita mengasosiasikan situasi itu sebagai ancaman. Apakah situasi itu dianggap sebagai ancaman dalam arti nggak punya uang? Ya, stres. Nggak punya kerjaan? Ya, stres. Mengasosiasikan olahraga atau puasa sebagai sesuatu ancaman, wah puasa nih, saya harus puasa, berarti nggak boleh makan. Ancaman ya, berarti akan benar. Jadi semuanya benar ketika kita olahraga aja kita bilang ancaman, oh gila nanti saya capek banget nih, nanti belum saya disiksa lagi sama trainernya, atau misalnya ini apa, enggak ini apa. Jadi membayangkan olahraga itu membuat jadi asam lambung naik ya wajar, karena asam lambung naik terjadi karena produksi asam yang kurang, karena apa? Karena badan kita didominasi oleh sympathetic nervous system. Nah, jadi poin dari cerita ini saya cuma bilang adalah pendekatan yang namanya chemical, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, sumber, jenis, penyajian, jadwal, berapa sering kita makan, dan berapa jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita, atau kelebihan atau kekurangan, itu kan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Olahraga, pendekatan mekanikal itu ada 2 otot yang terlibat yang paling besar. Satu adalah the most important muscle in our body, namanya cardiac muscle, otot jantung, dan the most populated atau kalau ngomongin paling banyak di badan kita adalah otot rangka. 60%-nya itu adalah otot rangka. Iya, karena itu relate sama tulang kita. Nah, itu disebut resistance training, makanya mesti latihan beban gitu. Karena otot dikencangkan berhubungan dengan rangka. Otot dikencangkan berhubungan dengan rangka. Rangka berhubungan dengan gerak, gerak berhubungan dengan lemak, lemak berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, organ tubuh kita. Nah, jadi makanya kenapa komposisi tubuh manusia itu akan runtuh seiring dengan terjadinya under muscle tadi. Jadi otot is not semata-mata bernuansa narsistik atau egoistik, di mana kayak seolah-olah mau jadi otot gede supaya apa tuh nggak ada hubungannya, tapi lebih kepada jaga otot buat jaga tulang. Jaga tulang buat jaga gerak buat jaga lemak, dan lemak yang tidak tinggi itu akan menjadi representasi daripada si organ tubuh kita, termasuk pembuluh darah. Makanya kenapa anti-aging, penghambatan proses penuaan terjadi, karena kita bisa mempertahankan yang namanya komposisi tubuh kita tadi, si pemegang saham tadi, si tulang, otot, si lemak dan sebagainya itu tidak terjadi keruntuhan. Tapi ketika ototnya lemah, menyebabkan tulangnya lemah, akhirnya menyebabkan lemaknya naik, akhirnya menyebabkan kerja jantung dan pembuluh darah menjadi lebih tinggi. Nah, makanya terjadi yang namanya proses percepatan penuaan yang dikenal yang namanya pro-aging tadi. Nah, jadi pro-aging itulah yang akhirnya dimaknai orang sebagai, waduh kok saya cepat tua atau apa. Jadi hal tersebut, 3 hal itulah yang kalau kita berbicara sehat. Nah, cuma nanti kita bisa dalami lagi kayak strategi makan tuh apa sih? Satu, misalnya memungkinkan nggak kalau kita misalnya mengurangi jendela makan kita yang terlalu luas. Makanya kenapa kita kurang? Kenapa? Karena zaman dulu kita mungkin
sakit karena kurang makan, makanya jendelanya harus lebih luas jendela makannya. Tapi zaman sekarang 2024 dengan tahun 1980 berbeda, di mana orang sakit sekarang karena kebanyakan makan. Artinya toxicity-nya, jadi paparan racunnya jadi lebih tinggi, makanya kenapa jendela makan dikurangi. Nah makanya kenapa disitulah terjadi yang namanya manajemen dalam hal pola makan, dalam hal frekuensi, dan juga dalam hal jadwal. Nah makanya kenapa salah satu yang populer hadir intermittent fasting. Yes. Nah selain itu juga karbohidrat menjadi kontributor terbesar dalam terjadinya resistensi insulin karena gulanya terlalu tinggi dan sebagainya. Makanya kenapa kontrol karbohidrat. Protein dari kata protos yang utama zat pembangun kita, membayangkan kalau dinding itu kan harus kuat, berarti harus ada batu batanya. Dan batu batanya harus dipasang. Nah batu bata ada protein, dipasangnya latihan beban gitu. Latihan beban. Iya, jadi latihan beban memasang batu bata di dinding. Nah nggak pernah latihan beban, tapi rajin makan protein. Nah proteinnya ditaruh tapi nggak dipasang di dinding. Rajin minum olahraga banyak tapi nggak nge-gym gitu iya, ya misalnya. Rajin olahraga, tapi proteinnya kurang. Ya disemen aja dindingnya. Tapi nanti dindingnya cepet jebol. Karena nggak ada batu batanya gitu. Nah makanya prioritas protein. Yang ketiga, nggak usah takut sama lemak kita alami. Nah lemak yang alami. Puasa, kontrol karbo, prioritas protein, selektif terhadap lemak. Itu penting. Latihan beban, cardio exercise buat nanti kekuatan jantung. Itu kalau ngomongin itu. Nah kalau dalam hal ngomong lebih kepada bagaimana caranya kita bisa punya kemampuan untuk bisa punya nafas yang baik. Nah, nafas yang baik hanya terjadi kalau kita tidurnya nyenyak. Nafas yang baik terjadi kalau kita dekat dengan keimanan. Nafas yang baik terjadi yang namanya setelah kita melakukan yang namanya pendekatan keimunan. Rebound parasimpatetik nervous system terjadi, relax respon terjadi setelah kita olahraga, lakukan berbagai aktivitas. Setelah puasa, kita buka puasa, kita jadi lebih kuat. Nah, yang ketiga yaitu adalah pendekatan emosional. Dalam hal nafas tadi yang ini kita lagi ngebahas nafas tadi. Jadi satu yaitu adalah tadi dengan pendekatan keimanan, pendekatan keimunan, dekat dengan alam, itu juga salah satu karena badan kita adalah produk alam yang kita konsumsikan. Alam adalah ekstensi kepanjangan kita, makanya ketika kita dekat dengan alam, kita mencharging yang namanya badan kita sendiri gitu. Karena we are what we eat kan, kebetulan kita eat our planet, jadi kita ini is a piece of planet yang ada di badan kita gitu. Makanya kenapa orang-orang sangat unik ketika kita bilang kita sibuk ingin menyelamatkan lingkungan kita, tapi sesungguhnya lingkungan terdekat dari diri kita itu sebenarnya adalah badan kita sendiri. Jadi makanya sambil ngerokok kita bilang saya mau menjaga lingkungan gitu. Nah, jadi lingkungan yang di terdekat dia nggak jaga, yang di luar sibuk ya. Jadi kayak paru-paru kota dia mau jagain, tapi paru-paru sendiri dia nggak jagain gitu. Dan yang terakhir mungkin belajar untuk no judgment itu tadi. Gitu. No judgment. No judgment dalam arti ketika terjadi yang namanya analisa, labeling, terjadi hal-hal lain ya kalau kita ketika melihat sesuatu karena berdasarkan persepsi kita kan apa yang kita lihat, kita dengar, kita saksikan. Nah menyenangkan kalau kita bisa belajar untuk menerima apa adanya bukan apa seharusnya. Nah itu yang makanya kenapa saya sering terjadi. Jadi makanya kenapa saya bilang sebisa mungkin sebenarnya ya namanya kalau kita marah sesuatu yang kita ada sesuatu yang kita bilang wah kita jadi kecewa dengan apa ini apa nggak ada masalah, tapi poinnya adalah kita mesti punya kemampuan untuk nanti, makanya kenapa jadi di dalam dunia kesehatan itu kadang-kadang kita yang kan mau sehat di era kita sedang lagi zaman peperangan. Ya tantangannya kan ya gimana, zamannya perang gitu kan, mau sehat ya udah mesti siasat. Di zaman kita dijajah, di mana kita terbatas semua ini apa, ya eranya seperti itu. Di zaman tahun 60-an mau sehat di Indonesia gitu dengan kondisi mungkin ada revolusi, ada apa, the year of living dangerously. Ya itu berarti kan tantangannya juga di sana. Nah sekarang teman-teman sekalian di era sekarang gitu, dengan food industry yang begitu besar, dengan polusi informasi yang begitu banyak gitu, satu bisa mendekat tapi yang satu bisa jauhin gitu. Belum narasi-narasi yang punya keyakinan sendiri-sendiri dan sebagian bahkan memaksakan ya. Memaksakan. Apalagi dengan misalnya undang-undang kesehatan atau apa nanti juga bisa memaksa
Rasakan kan, kayak misalnya orang harus begini ya. Sebenarnya kalau menurut saya agak secara umum pendekatan chemical, mechanical, dan pendekatan emosional itu adalah pendekatan yang menurut saya yang memang yang ya kalau bisa kita lakukan untuk ini. Tapi ya balik lagi teman-teman sekalian, ya kita itu boleh berusaha gitu. Tapi hasil itu apa kan kadang-kadang kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita open to everything, attached to nothing, menurut saya itu satu hal yang penting gitu ya. Karena kan punya itikat itu hasrat tanpa pamrih. Jadi intention itu, niatan kita kan mau sehat. Niatan kita juga mau sehatin masyarakat. Tapi everybody have their own journey. Situasi pun juga have their own ini juga gitu. Jadi kalau besok saya harus divonis cancer atau tumor atau misalnya terjadi kecelakaan atau satu dan lain hal, ya kita ikhlas menerima gitu. Tapi saya tidak punya itikat untuk berinvestasi untuk hal itu terjadi gitu. Niatannya gitu. Jadi buat teman-teman saya rasa dalam hal kesehatan pun sama. Sehat bukan yang utama, tapi tanpa sehat yang utama tidak bisa diraih. Sehat bukan tujuan. Sehat adalah sebuah fundamental requirement yang harus dipenuhi untuk bisa menikmati martabak manis. Terlepas daripada martabak manis itu tidak sehat, tapi membutuhkan kesehatan. Kalau nggak sehat nggak enak aja ya Mas Ade. Ya, nanti yang salah tukang martabak manis. Disangkain nggak enak dia, padahal yang nggak enak lidah kita. Lidah kita. Wah Mas Ade, makasih. Aku kenyang banget nih dari insight-insightnya. Dan kalau kita ngomongin as a collective consciousness tentang resolusi Mas Ade. Resolusi 2025 buat seorang Adera itu apa? 25 buat seorang Adera itu apa? Apa ya? Ya sebenarnya sih kalau saya cuma berharap bahwa sama kayak brother juga ya, kalau kita ngomongin kayak kesadaran itu kan jadi punya realisasi gitu ya. Dalam hidup juga sama. Selama hayat masih di kandung badan, aturan badan itu kadang-kadang berpengaruh kepada saya gitu. Tapi saya tahu bahwa saya kan bukan badan saya gitu. Tapi poinnya adalah saya cuma mau istilahnya ya punya satu kesadaran yang lebih baik aja gitu. Dalam arti kalau bisa tidak terjadi kesalahpahaman itu. Karena saya masih tetap salah paham dengan ternyata masih suka takut sama ular. Terus masih berusaha untuk bersahabat dengan ular gitu ya. Padahal saya udah tahu bahwa itu ular adalah ada ya. Itu tali, itu bukan ular, itu tali gitu. Tapi ya kalau ditanya ya apa resolusinya, ya saya berharap mudah-mudahan saya selalu dipandu untuk bisa melihat selama hayat masih di kandung badan. Maka otomatis itu nggak bisa hilang total. Bayang-bayangan ilusi ular itu terus aja ada gitu. Makanya kenapa jadi saya masih bisa sering marah, sering kesel, sering ribut sama orang. Tapi pas kita menyadari lewat kacamata yang lebih besar, nanti kita menyadari bahwa ibaratnya ngapain juga sih ribut-ribut gitu ya kan. Ketika kita terbangun dari mimpi, kita udah lupa musuh-musuh kita yang di mimpi itu siapa gitu. Kenapa jadi ngotot banget sih kemarin, perasaan pas bangun kayaknya biasa aja gitu ya. Perasaan itu mimpi gue, cerita gue, karakter gue sendiri yang gue bikin gitu ya. Kenapa jadi ribut gitu. Tapi pada saat mimpi kita nggak sadar, karena pada saat itu kita lagi nggak bangun gitu. Wah keren sih. Tapi kalau aku sih Mas Ade ngeribut milih-milih ya. Nah, kalau ngelihat Mas Ade sih mending nggak ribut sih ya. Ya, karena lumayan rada pinter harusnya gitu ya untuk ribut gitu ya. Jadi mungkin ya jangan ya carilah yang sepadan ya kalau mau ribut ya gitu sih. Oke, Mas Ade, terima kasih banyak. Sehat selalu Mas Ade. Teman-teman terima kasih. Saya rasa kita banyak banget untuk apa ya direnungkan, dikunyah pelan-pelan. Dan mungkin this is very good start untuk entering 2025 dan wisdom tadi gitu ya, bahwa kata kuncinya tadi keren, open to everything ya, opportunity gitu ya atau apapun itu, tetapi ya kita jangan attach lah ya gitu. Jadi concernnya Mas Ade banyak banget, nggak usah pamrih gitu, intinya seperti itu. So teman-teman terima kasih, semoga bermanfaat dan yang paling terpenting adalah tetap sehat dan bahagia.